Bagian ke-9. Apa selanjutnya? Sukacita bagi dunia. Oleh Isaac Watts. Diterbitkan pada 1719. Sukacita bagi dunia. Tedia Tuhan telah datang. Biarkan bumi menerima rajanya. Biarlah setiap hati menyiapkan ruangan untuknya, dan surga serta alam bernyanyi. Sukacita bagi bumi, juru selamat memerintah. Biarkan laki-laki menggunakan lagu mereka. Sementara ladang dan banjir, bebatuan, bukit dan dataran mengulangi kegembiraan yang terdengar. Jangan biarkan dosa dan kesedihan tumbuh lagi, dan duri tidak lagi memenuhi tanah. Dia datang untuk mengalirkan keberkahannya sejauh kutukan itu ditemukan. Dia memerintah dunia dengan kebenaran dan kasih karunia, dan membuat bangsa-bangsa membuktikannya, kemuliaan kebenarannya dan keajaiban kasih-Nya. Bab 40. Saya, seorang yang beriman. Apa selanjutnya bagi saya? Sebagai seseorang yang tertinggal setelah pengangkatan, saya yakin Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi sekarang? Apa yang bisa Anda harapkan di tahun-tahun mendatang? Bagaimana Anda bisa bersiap? Hal pertama yang pertama, jika Anda sudah mengenal siapa Yesus Kristus dan Anda percaya Dia mati karena dosa-dosa Anda, maka Anda tidak perlu khawatir. Jiwamu terselamatkan. Anda bisa yakin 100% akan hal itu. Ayat-ayat kitab suci ini yang ditulis oleh Rasul Paulus menegaskan kembali kebenaran ini. Sekarang aku nyatakan kepadamu, saudara-saudara, kabar baik yang telah kuberitakan kepadamu, yang juga kamu terima, yang di dalamnya kamu juga berdiri, yang olehnya kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh pada firman yang aku beritakan kepadamu, kecuali kamu percaya. Sia-sia, sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, 1-4. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10, 9, 13. Sebagai orang beriman, salah satu dari dua hal akan terjadi pada Anda. Entah Anda akan hidup melalui peristiwa kesengsaraan, atau Anda akan mati sebagai orang suci kesengsaraan. Tidak ada pengangkatan lain yang akan terjadi. 40.1. Jika Anda hidup melalui kesengsaraan. Peristiwa kesengsaraan berlangsung selama 7 tahun, dan Alkitab memberitahu kita bahwa sangat sedikit orang yang akan hidup melalui kengerian tersebut. Jika Anda salah satu orang beruntung yang selamat, maka Anda dapat menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia secara fisik akan kembali ke bumi di Bukit Zaitun di Israel pada akhir periode 7 tahun. Dia akan memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun. Anda akan dimasukkan dalam kerajaan Yesus di bumi. Inilah yang akan Anda lihat di akhir masa kesengsaraan. Surga akan terbuka dan Yesus akan keluar dengan menunggang kuda putih. Dia akan memakai mahkota di kepalanya dan jubahnya berlumuran darah. Dia akan datang melawan Antikristus yang merupakan binatang itu dan pasukannya yang telah berkumpul. Aku melihat langit terbuka dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia mempunyai nama-nama yang tertulis dan sebuah nama tertulis yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Dia sendiri. Dia mengenakan pakaian yang berlumuran darah. Namanya disebut Firman Tuhan. Di pakaiannya dan di pahanya tertulis nama, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta pasukan mereka, berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu, dan melawan pasukannya. Wahyu 19, 11-13, 16, 19. Kemudian Yesus, Anak Manusia, akan memisahkan mereka yang masih hidup. Orang beriman, yaitu domba, akan dipisahkan dari orang kafir, yaitu kambing. Hanya orang-orang beriman yang bisa tinggal bersamanya di kerajaannya. Tetapi apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus menyertai Dia, maka Ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya.
Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan, dan dia akan memisahkan mereka satu sama lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya, dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Datanglah, diberkati Bapakku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25, 31-34. Sebagai orang beriman, kamu akan mendengar Yesus berkata, "Mari, terberkati Bapakku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." 40.2. Jika Anda mati sebagai orang suci kesengsaraan. Jika Anda meninggal pada masa kesengsaraan, kemungkinan besar itu karena Anda akan menjadi martir karena iman Anda kepada Yesus. Namun, ada pahala besar yang menanti Anda di surga. Sebagai orang suci masa kesusahan, Anda mempunyai hak istimewa untuk beribadah di kaki Yesus. Hal ini mengingatkan saya pada perjumpaan Yesus dengan Maria dan Marta selama pelayanannya di bumi. Yesus ada di rumah mereka berbicara dengan sekelompok orang. Maria sedang duduk di kaki Yesus, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lukas 10, 39. Saya yakin dia kagum, Anda juga akan kagum. Dalam kitab suci ini, penderitaan besar adalah masa kesusahan besar. Sesudah itu aku melihat, dan tampaklah kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari setiap bangsa dan semua suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, mengenakan jubah putih dan daun palem di tangan mereka. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua, dan keempat makhluk hidup. Dan mereka tersungkur di hadapan takhtanya dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Berkat, kemuliaan, hikmat, ucapan syukur, hormat, kuasa, dan keperkasaan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin." Salah seorang tua-tua itu menjawab kepadaku, "Orang-orang yang mengenakan jubah putih itu, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang?" Saya mengatakan kepadanya, "Tuanku, Anda tahu." Dia berkata kepadaku, "Inilah orang-orang yang keluar dari penderitaan besar. Mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba. Oleh karena itu, mereka berada di hadapan takhta Tuhan. Mereka melayani Dia siang dan malam di kuilnya. Dia yang duduk di atas takhta itu akan mendirikan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Matahari tidak akan menyinari mereka, atau panas apapun. Fatau Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke sumber air pemberi kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7, 9-17. Anda tidak akan pernah haus, lapar, atau terik matahari lagi. Yesus, Anak Domba akan menjagamu. Tuhan akan menghapus semua air matamu. Anda juga akan menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali, namun Anda akan memiliki sudut pandang surgawi mengenai peristiwa itu. Anda akan menjadi tentara, mengikuti Yesus dengan menunggang kuda putih dan mengenakan pakaian lenan halus. Dalam kitab suci ini, Yesuslah yang disebut setia dan benar. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Bala tentara yang di surga, berpakaian lenan halus yang putih dan murni, mengikuti. Dia dengan menunggang kuda putih. Wahyu 19, 11, 14. Kemudian setelah Yesus kembali ke bumi, saat itulah Anda mendapatkan tubuh kebangkitan, kekal dan mulia. Setelah Anda dibangkitkan, Anda akan memerintah bersama Yesus di bumi selama 1000 tahun berikutnya. Dan saya melihat jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya, karena kesaksian mereka tentang Yesus dan karena mewartakan firman Tuhan. Mereka tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tandanya di dahi atau tangan mereka. Mereka semua hidup kembali, dan mereka memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ini adalah kebangkitan pertama. Orang-orang mati yang lain tidak hidup kembali sampai masa 1000 tahun itu berakhir. Berbahagia dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Bagi mereka kematian yang kedua tidak mempunyai kuasa, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Wahyu 20, 4-6.
Terjemahan Hidup Baru. Jangan takut. Sebagai orang beriman, ada hal-hal indah yang menanti Anda di surga. Ayat-ayat ini memberitahu kita hal-hal tersebut termasuk tubuh baru, kehidupan kekal, dan kewarganegaraan di surga. Karena kewarganegaraan kita adalah di surga, dan dari sana juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3, 20-21. Orang yang percaya kepada Anak mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 3, 36. 40.3. Apakah ada pengangkatan lain bagi saya? Sekarang mari kita lihat apa yang diajarkan beberapa orang tentang pengangkatan yang lain. Pengangkatan orang-orang yang beriman kepada Yesus hanya terjadi satu kali saja. Ada orang yang menafsirkan kitab suci secara berbeda dan mengajarkan sebaliknya. Jadi mari kita hilangkan kesalahpahaman tersebut. Ada yang mengatakan akan ada pengangkatan yang terjadi di tengah masa kesusahan besar. Mereka percaya bahwa murka Tuhan hanyalah paruh terakhir dari masa kesengsaraan. Lalu ada beberapa orang di kelompok serupa yang mengatakan bahwa ada pengangkatan yang akan terjadi sebelum murka, dan mereka berpikir itu terjadi antara meterai penghakiman yang ke-6 dan ke-7 pada masa kesengsaraan. Ada beberapa masalah dengan ajaran ini. Salah satunya adalah bahwa Alkitab secara khusus mengatakan bahwa orang-orang percaya tidak dimaksudkan untuk menerima murka Allah. Kita telah membahasnya di bab 9. Jika Anda salah satu yang tertinggal, maka Anda sudah tahu dan sadar betul bahwa murka Tuhan memang sudah dimulai. Saya tahu pengangkatan membawa dunia ke dalam gejolak ekonomi dengan tingkat yang luar biasa yang belum pernah dialami dunia sebelumnya. Dan jika pengangkatan sudah terjadi dan Anda masih tertinggal, itu berarti Tuhan sudah dengan jelas mengesahkan waktu murkanya karena Dia menyingkirkan orang-orang percaya sebelum murka itu dimulai. Dalam ayat di bawah ini, kami mengacu pada orang-orang yang beriman. Sebab Allah tidak menetapkan kita untuk dimurkai, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5, 9. Orang-orang yang beriman, saya dalam ayat ini, tetap tersembunyi dan aman dari murka Allah. Mereka disimpan secara diam-diam di paviliun dan tabernakel Tuhan. Itu adalah rumah Tuhan. Karena pada hari kesusahan, Dia akan mengurungku secara diam-diam di paviliunnya. Di tempat rahasia kemahnya, Dia akan menyembunyikan aku. Dia akan mengangkatku ke atas batu. Mazmur 27, 5. Persoalan lain dalam pengajaran mengenai masa kesusahan besar dan pengangkatan sebelum murka adalah bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan masa kesusahan besar adalah 7 tahun. Paruh terakhir dari masa kesusahan besar dijelaskan dalam Alkitab sebagai masa kesusahan besar karena akan sangat hebat. Ingatlah bahwa permulaan babak kedua adalah ketika Antikristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dalam ayat ini, Dia akan membuat perjanjian yang mengacu pada Antikristus. Itu untuk 1 minggu, artinya 7 tahun. Diceritakan juga pada pertengahan minggu, jadi 3,5 tahun dalam 7 tahun, Antikristus menghentikan pengorbanan di Bait Suci dan melakukan tindakan kekejian. 70 minggu ditetapkan atas bangsamu dan kota sucimu untuk mengakhiri kemaksiatan dan untuk mengakhiri dosa dan untuk mendamaikan kejahatan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal dan untuk menutup penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang paling suci. Oleh karena itu ketahuilah dan pahamilah bahwa sejak keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem kepada yang diurapi, Sang Pangeran, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Itu akan dibangun kembali dengan jalan dan parit, bahkan di masa sulit. Setelah 62 minggu, yang diurapi akan dilenyapkan dan tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Orang-orang pangeran yang datang akan menghancurkan kota dan tempat suci. Kesudahannya akan terjadi dengan banjir, dan peperangan akan terjadi sampai akhir. Kehancuran ditentukan. Dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, Dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Di sayap kekejian akan datang orang yang membuat kehancuran. Adan bahkan sampai akhir, dan murka yang telah ditentukan itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang sunyi. Daniel 9, 24-27. Yesus menguraikan nubuatan di atas dan memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa akan ada penderitaan besar ketika Antikristus melakukan kekejian di Bait Suci.
Oleh karena itu, apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan, yang dibicarakan melalui Nabi Daniel, berdiri di tempat kudus, sebab pada waktu itu akan terjadi penderitaan yang hebat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, tidak dan juga tidak akan pernah terjadi. Jika masa itu tidak dipersingkat, maka tidak ada manusia yang dapat diselamatkan. Namun demi orang-orang terpilih, hari-hari itu akan dipersingkat. Matius 24, 15, 21-22. Sekarang Yesus membuat pernyataan kunci di atas. Demi orang-orang terpilih, hari-hari itu dipersingkat. Dia tidak bilang, aku akan datang menjemput orang-orang percaya lagi. Tidak. Dia mengatakan bahwa dia telah mempersingkat waktunya demi kesejahteraan orang-orang yang beriman. 3,5 tahun lagi Anda harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Ada juga beberapa orang yang mengajarkan akan ada pengangkatan di akhir masa kesusahan besar. Yang ini benar-benar tidak masuk akal. Alkitab memberikan gambaran yang luar biasa tentang apa yang terjadi pada akhir masa kesengsaraan. Ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi dia tidak kembali sendirian. Semua orang percaya yang diangkat bersamanya ketika dia kembali. Agar pengajaran pengangkatan tambahan ini dapat berhasil, Anda harus mengalami pengangkatan dan segera berbalik arah kembali ke bumi bersama Yesus. Masalah dengan putaran balik ini adalah bahwa hal ini tidak memberikan waktu yang diperlukan agar peristiwa-peristiwa yang melibatkan siapapun yang diangkat dapat terjadi. Ingat di bab 10, kita membahas apa yang dilakukan orang-orang yang diangkat di surga. Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang percaya yang diangkat berpartisipasi dalam perayaan pernikahan dengan Yesus dan penghakiman kursi bema, di mana mereka mendapatkan pahala surgawi. Tentu saja, tidak akan ada waktu untuk perayaan indah dalam pengajaran pengangkatan putar balik. Ayat-ayat ini menggambarkan pernikahan yang diikuti oleh orang-orang percaya yang diangkat atau dibangkitkan pada hari pengangkatan. Yesus adalah anak domba dan orang-orang percaya adalah istrinya. Pernikahan terjadi sebelum Yesus kembali untuk mengalahkan antikristus, si binatang buas. Marilah kita bersukacita dan bergembira, dan mari kita memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, dan istrinya telah bersiap-siap. Diberikan kepadanya agar ia mengenakan kain lenan halus yang cemerlang dan murni. Sebab lenan halus itu adalah amal saleh orang-orang kudus. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Bala tentara di surga mengikuti dia dengan menunggang kuda putih, berpakaian lenan putih murni dan halus. Aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta pasukan mereka berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu, dan melawan pasukannya. Wahyu 19, 7-8, 11, 14, 19. Ayat-ayat ini menggambarkan kursi penghakiman bema atau takhta penghakiman Kristus. Orang-orang yang berada di surga yang diangkat atau dibangkitkan selama pengangkatan terlibat dalam hal ini. Mereka dihakimi atas perbuatan mereka di bumi, baik atau buruk, dan diberi pahala yang setimpal. Sekarang Dia yang menciptakan kita untuk hal ini adalah Allah, yang juga memberi kita uang muka roh. Kita berani, kataku, dan lebih rela untuk menjauh dari tubuh kita dan berada di rumah bersama Tuhan. Oleh karena itu, tujuan kita juga, baik di rumah maupun di luar rumah, adalah untuk menyenangkan Dia. Sebab kita semua harus dinyatakan di hadapan takhta penghakiman Kristus, agar masing-masing orang dapat menerima apa yang ada di dalam tubuhnya, sesuai dengan perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. 2 Korintus 5, 8-10. Namun hal tersebut bukan satu-satunya permasalahan dalam pengajaran pengangkatan pasca tribulasi. Ketika Yesus kembali pada kedatangannya yang kedua kali, Alkitab memberitahu kita bahwa Dia memisahkan domba dari kambing. Domba adalah orang yang percaya kepada Yesus, dan kambing adalah orang yang tidak percaya. Jika semua orang percaya diangkat beberapa saat sebelum kedatangan Yesus kedua kali, berarti tidak ada domba yang bisa dipisahkan oleh Yesus. Ingatlah bahwa orang-orang percaya yang bertahan dalam masa kesengsaraan mempunyai masa milenial yang dinanti-nantikan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci ini, domba-dombalah yang bisa hidup di bumi bersama Yesus, anak manusia, dan menghuni kerajaannya. Tetapi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus menyertai Dia, maka Ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan, dan Dia akan memisahkan mereka satu sama lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing.
Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Datanglah, diberkati Bapakku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25, 31 sampai 34. Jika Anda tertinggal, tidak ada pengangkatan lain yang akan menyingkirkan Anda dari segala hal yang akan terjadi di bumi. Terlepas dari apa yang terjadi pada tubuh fisik Anda selama masa kesengsaraan, ketahuilah bahwa sebagai seseorang yang percaya pada anugerah keselamatan Yesus Kristus, Anda memiliki masa depan yang indah. Biarkan ayat-ayat ini memberi Anda kenyamanan. Jangan biarkan hatimu gelisah. Bertuhan, percayalah juga padaku. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Yohanes 14, 1-6. Karena aku mengetahui pikiran-pikiran yang aku pikirkan terhadap kamu, firman Tuhan, pikiran-pikiran damai, dan bukan pikiran-pikiran jahat, untuk memberi kamu harapan dan masa depan. Anda harus memanggil saya, dan Anda harus pergi dan berdoa kepada saya, dan saya akan mendengarkan Anda. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hati kamu. Yeremia 29, 11-13.